Pidato lantang Prabowo demi kemerdekaan Palestina. Mantap. Teman-teman, dalam sebuah panggung dunia di New York, tempat para pemimpin negara berbicara dengan bahasa yang penuh kalkulasi. Tapi di tengah itu ada sebuah suara yang lantang dan tegas. Suara dari Indonesia. Dari seorang Prabowo Subianto yang tidak hanya berbicara, tapi seolah-olah membawa beban sejarah di setiap kata. Ia tidak hanya bicara tentang perdamaian, tapi tentang kemanusiaan dan keadilan. Dan di balik pidato yang singkat itu, ada kisah panjang, ada perang yang tidak menggunakan senjata, melainkan hanya kata-kata. Sebuah perang diplomasi demi kemerdekaan Palestina. Mari kita bedah satu persatu. Poin yang pertama, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Tujuannya jelas, hanya satu, agar kekejaman seperti itu tidak terjadi lagi. Namun ironisnya, PBB seringkali menjadi arena di mana kepentingan politik jauh lebih penting dari kemanusiaan. Sebuah negara bisa saja memveto sebuah resolusi, menolak bantuan, atau bahkan mengabaikan penderitaan. Jadi ketika Presiden Prabowo berdiri di sana, ia tidak hanya berbicara kepada para pemimpin dunia, tapi juga kepada hati nurani dunia yang sering kali terabaikan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan Palestina memiliki hak untuk merdeka, memiliki hak untuk berdaulat, dan memiliki hak untuk hidup dengan damai. Ini bukan sekedar pernyataan, ini adalah pengulangan prinsip yang telah dipegang Indonesia sejak zaman Bung Karno. Saat negara-negara lain masih ragu-ragu, Indonesia sudah mengambil sikap. Kutipan ini yang ia ucapkan di forum paling bergengsi adalah penegasan kembali tentang komitmen bangsa Indonesia. Kemudian poin yang kedua, untuk memahami pidato ini, kita harus mundur dulu jauh ke belakang. Hubungan kita dengan Palestina sudah terjalin bahkan sebelum Indonesia merdeka. Seorang mufti besar Yerusalem, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini adalah salah satu tokoh pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Beliau bahkan menyerukan kepada Liga Arab untuk mengakui bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Ini bukan sekedar hubungan politik, ini adalah hubungan emosional yang dibangun di atas fondasi perjuangan melawan penjajahan. Prinsip ini kemudian diwariskan dari Soekarno hingga hari ini. Soekarno dalam setiap pidatonya selalu menegaskan bahwa selama penjajahan masih ada di dunia, perdamaian sejati tidak akan pernah terwujud. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menantang penjajahan Israel. Pidato Prabowo di PBB adalah reinkarnasi dari semangat itu di era yang berbeda tentunya, dengan tantangan yang berbeda pula. Kemudian poin yang ketiga, dalam pidatonya Prabowo secara spesifik menyebut solusi dua negara atau two-state solution. Ini adalah inti dari perang diplomasi. Solusi ini mengusulkan pembentukan dua negara berdaulat, negara Palestina yang merdeka di wilayah tepi barat dan jalur Gaza hidup berdampingan dengan Israel. Mengapa ini penting? Pertama, ini adalah solusi yang paling diakui secara internasional. Hampir semua resolusi PBB dan kesepakatan damai didasarkan pada prinsip ini. Dengan mendukungnya, Indonesia tidak hanya mengambil sikap, tapi juga berada di sisi hukum dan moral internasional. Kemudian yang kedua, solusi ini adalah kompromi yang paling realistis, meskipun jauh dari sempurna. Ini adalah satu-satunya jalan yang menawarkan masa depan bagi kedua bangsa, di mana mereka bisa hidup dengan aman tanpa terus-menerus terlibat dalam konflik. Prabowo tahu untuk mencapai perdamaian, retorika saja tidak cukup, dibutuhkan langkah politik yang konkret. Ia juga menegaskan, kita harus mengakhiri semua kekerasan dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa solusi ini bukan hanya tentang memisahkan wilayah, tapi juga tentang mengakhiri siklus kekerasan yang terus berulang. Itu adalah seruan kepada semua pihak termasuk Israel dan paksi-paksi yang ada di dalam Palestina sendiri untuk mengutamakan dialog daripada konfrontasi. Kemudian poin yang keempat,
Dalam pidato di PBB ini hanyalah permulaan. Perang diplomasi tidak berhenti di sana. Kita tahu implementasi dari solusi dua negara ini sangat sulit. Ada banyak faktor yang menjadi penghalang, seperti perluasan permukiman ilegal oleh Israel, perpecahan politik di dalam tubuh Palestina, dan minimnya tekanan dari negara-negara adidaya. Pidato Prabowo adalah sebuah pengingat kuat bagi dunia bahwa isu ini tidak boleh dilupakan. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengatakan Indonesia siap untuk berperan aktif dalam setiap upaya yang konstruktif untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Bahkan bangsa Indonesia siap mengirimkan perwakilan pasukan perdamaian di sana. Ini adalah ajakan, sebuah janji bahwa Indonesia tidak akan hanya menonton. Kita siap untuk menjadi pemain kunci dalam upaya perdamaian, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun diplomasi. Ini adalah puncak dari prinsip yang telah dipegang teguh oleh negara kita selama berpuluh-puluh tahun. Akhir kata, ketika kita melihat klip pidato Presiden Prabowo di PBB, kita tidak hanya melihat seorang pemimpin berbicara. Kita melihat sejarah berulang. Kita melihat konsistensi dan kita melihat sebuah pesan moral yang dibawa dari masa lalu ke masa kini. Perang diplomasi itu tidak pernah berakhir, dan selama kita percaya pada keadilan, selama kita berani bersuara di panggung dunia, maka harapan untuk kemerdekaan Palestina akan terus menyala. Ini bukan hanya masalah mereka, ini adalah masalah kita semua sebagai manusia. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka video seperti ini, yuk like dan klik subscribe-nya serta share videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Indonesia, salam Pancasila.